Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat EKP. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama saya Rosalina Rahmania Tuzara, biasa dipanggil Ocha. Dan aku Najwa Azani Gunawan Putri, biasa dipanggil Najwa. Kami dari Prodi Pendidikan Ekonomi Offering AA. BTW by the way, kita di sini mau ngapain sih Kak Ocha? Nah, di sini kita lagi membahas tentang peningkatan perekonomian negara di era digital ekonomi Society 5.0 pada Gen Z. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi, langsung ikuti kita terus ya. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu ekonomi digital? Jadi, ekonomi digital adalah suatu konsep ekonomi yang menggunakan teknologi digital sebagai kunci utama dalam proses produksi, distribusi, hingga konsumsi. Nah, ekonomi digital ini memungkinkan pertukaran barang, jasa, informasi melalui platform digital. Nah, seberapa penting sih peran generasi muda dalam peningkatan perekonomian negara dalam laman digital? Nah, di era digital ekonomi yang melanda masyarakat modern ini, peran generasi muda sangat penting dan semakin besar dalam bertanggung jawab untuk meningkatkan perekonomian negara, terutama dalam laman digital. Kemampuan generasi muda dalam mengadopsi teknologi baru dan berinovasi memberikan kontribusi yang signifikan dalam perekonomian negara. Kalian pasti kepo kan apa aja sih contoh-contoh penunjang ekonomi digital? Peran anak muda dalam pengembangan ekonomi digital tidak hanya terbatas pada sektor teknologi, mereka juga memiliki peran penting dalam menciptakan konten-konten kreatif, pemasaran digital, dan industri kreatif lainnya yang semakin mendominasi pasar global. Nah, ekonomi digital juga memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, akses global yang luas. Salah satu kelebihan ekonomi digital adalah kemampuannya untuk menjangkau pasar global. Bisnis kecil dan menengah dapat dengan mudah bersaing dengan perusahaan besar karena akses yang sama terhadap pasar global. Yang kedua yaitu efisiensi operasional. Dengan adanya digital teknologi, memungkinkan adanya otomatisasi operasional dan mengurangi adanya ketergantungan terhadap tenaga kerja manual, sehingga hal ini dapat mengurangi atau menambah efisiensi waktu terhadap sebuah perusahaan. Yang ketiga yaitu inovasi tanpa batas. Ekonomi digital mendorong inovasi dengan cepat karena perusahaan dapat dengan mudah menguji ide baru, merilis produk baru, dan mendapatkan umpan balik dari pelanggan dalam waktu yang singkat. Yang keempat yaitu pengalaman pelanggan yang ditingkatkan. Dengan data yang dikumpulkan, bisnis dapat memberikan pengalaman yang lebih personal dan relevan kepada pelanggan. Hal ini dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan membangun hubungan jangka panjang terhadap pelanggan dan bisnis. Dan yang kelima yaitu keterlibatan yang lebih besar. Melalui media sosial dan platform digital lainnya, bisnis dapat berinteraksi secara langsung dengan pelanggan mereka dari luar negeri maupun dalam negeri. Namun sayangnya saat ini ekonomi digital di Indonesia masih banyak kekurangannya loh teman-teman. Apa aja sih? Yang pertama yaitu adalah infrastruktur internet. Infrastruktur internet di Indonesia saat ini masih belum merata, khususnya di daerah pelosok-pelosok Indonesia. Jadi, untuk meningkatkan perkembangan ekonomi digital di Indonesia diperlukan untuk pemerataan pembangunan juga infrastruktur internet. Nah, yang kedua adalah keterampilan digital. Masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memiliki keterampilan digital yang dibutuhkan untuk bekerja di perusahaan, khususnya di sektor ekonomi digital. Dan yang ketiga adalah keamanan dan privasi. Pertama, serangan cyber, pencurian identitas dan kebocoran data harus diatasi oleh perusahaan dan pemerintah. Nah, yang keempat adalah tantangan regulasi. Potensi adanya tantangan regulasi dan masalah etika yang timbul dari teknologi yang tidak bertanggung jawab. Nah, yang kelima adalah cyber security. Indonesia masih memiliki masalah dalam keamanan cyber. Salah satunya adalah kebocoran data atau kehilangan data dari beberapa perusahaan. Nah, gimana sih tahapan untuk meningkatkan minat Gen Z terhadap peningkatan ekonomi digital? Yang pertama adalah memahami kebutuhan dan preferensi Gen Z. Sebelum itu, penting untuk memahami karakteristik dan preferensi Gen Z karena Gen Z adalah generasi yang sangat terhubung dengan teknologi dan cenderung mengutamakan kecepatan dan inovasi. Yang kedua yaitu pendidikan dan pelatihan digital. Gen Z memiliki kecenderungan untuk mencari pengetahuan secara mandiri dan belajar melalui berbagai platform digital.
Yang ketiga adalah mengintegrasikan teknologi dalam pendidikan. Dengan menggunakan teknologi terbaru dalam proses pendidikan, misalnya memanfaatkan AR, virtual reality, dan gamifikasi dalam kurikulum pendidikan dapat membuat proses belajar menjadi lebih menarik dan interaktif. Yang keempat adalah mendukung inovasi dan kreativitas. Gen Z cenderung menyukai dengan kreativitas dan inovasi, sehingga mendorong mereka untuk terlibat dalam proyek-proyek kreatif seperti startup dan inisiatif teknologi dapat memupuk minat mereka dalam ekonomi digital. Yang kelima, menciptakan lingkungan yang mendukung. Menyediakan lingkungan yang mendukung dan inklusif bagi Gen Z untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka di bidang ekonomi digital sangat penting. Yang keenam, membangun koneksi dengan influencer dan konten kreator. Ini juga dapat meningkatkan stabilitas dan daya tarik di sektor digital di mata Gen Z. Dan yang ketujuh, mendorong keterlibatan dalam ekonomi digital. Yang terakhir, menilai dan menyesuaikan strategi. Dengan mengikuti tahapan-tahapan ini, kita dapat lebih efektif dalam mengarahkan minat dan potensi Gen Z dalam perkembangan ekonomi digital. Nah, jadi itu tadi teman-teman tentang meningkatkan perekonomian negara dengan teknologi digital di era Society 5.0 pada Gen Z. Wah, jadi kita berperan aktif banget ya Kak dalam meningkatkan ekonomi digital untuk Indonesia, terutama pada kedepannya. Iya bener banget nih Kak Ocha. Oke, sebelumnya mau makan tidak? Kamu tuh buahnya atau buahnya? Cakep. Dicampur gula enak sekali. Cakep. Cukup sekian penyampaian dari kami. Dadah, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.